Baik, di sebelah saya sudah ada salah satu owner dari apa nih? Navel Basic Store. Itu adalah sebuah apa namanya? Penjual atau pedagang kaos milenial. Untuk itu, selamat sore Mas Yan. Sore Mas. Nama lengkapnya siapa? Nama saya Handrian Cahya Kusuma Majidu. Oh, Biasa dipanggil Ian Mas. Oh, enggak. Ini Mas Yan. Gimana? Ini kalau boleh tahu itu bagaimana perkembangan usaha kaos Bapak atau Mas? Ya, boleh Mas apa Bapak? Mas aja. Oh ya Mas. Iya. Perkembangan di sini yang dimaksud secara pendapatan atau apa Mas? Maksudnya usaha saya itu berkembang atau enggak selama berapa tahun atau gimana? ya usaha jenengan dulu Ya kalau perkembangan hari per tahun. saya merasakan ada sebuah perkembangan dari pemasukan dan juga bahan ataupun produk itu berkembang dari yang awalnya itu saya cuman membeli sebuah produk kemudian saya pasarkan lagi. Sekarang saya bisa memproduksi sendiri. Nah, itu kan sebuah perkembangan juga. Kayak apa itu? Ya kalau dulu itu kan saya beli kaos jadi, saya packing, saya berikan branding seperti ini, saya jual. Kalau sekarang kan saya enggak, saya beli kain, saya masukkan ke penjahit, jadi kaos, saya packing, saya branding, dan saya jual lagi. Itu kan terjamin kualitasnya lebih bisa dikontrol karena yang menjahit kan dari saya sendiri. Oh gitu. Berarti jenengan apa namanya dari jenengan terus masukkan ke penjahit itu ya? Ya, berarti saling menguntungkan dengan penjahitnya atau? Ya tentu menguntungkan Mas. Kalau enggak kan mesti enggak mau sana jahit lagi. Terus yang selanjutnya berapa modal yang dikeluarkan untuk menjahit tadi? Terus bukan deh dari awal ambil modal awal kain, ya mungkin ya. Kalau dulu modal awal itu saya cuma 600.000 rupiah. Itu 600.000. paling awal banget itu Mas. Tahun berapa itu? Itu waktu 2019 pandemi Mas. Kan saya juga kuliah juga toh. Jadi saya nggak, pandemi itu kan banyak di rumahnya, bingung mau ngapain. Saya coba, saya spekulasi uang 600.000, saya belanjakan kaos, kemudian saya pasarkan. Nah, alhamdulillah habis. Nah dari situ kan ada untung nggak langsung saya ambil Mas, saya kembangkan lagi. Ya, saya belikan kain lagi seperti itu sampai sekarang. Itu nggak bertim ya? Apa Saya aja? Pertama membuat ini itu bertiga Mas. Bertiga. Tapi di tengah jalan teman saya yang satu itu memutuskan untuk keluar. Kenapa? Karena dia memiliki alasan tidak bisa membagi waktu katanya. Dia sibuk dengan dunianya sendiri, dia sudah bekerja dan lain sebagainya. Jadi sekarang saya tinggal berdua seperti itu. Baik. Yang selanjutnya Mas, apa kendala dari usaha ini yang dari 2019 sampai 2023 ini kendalanya apa aja? Kalau kendala mungkin dari pemasaran ya Mas. Kalau pemasaran itu karena media sosial ya. Di media sosial kan saingannya juga banyak. Betul. Nah itu salah satu kendala yang sering terjadi dan harus dipecahkan masalahnya seperti itu. Cara memecahkannya gimana? Kalau di media sosial kan untuk saat ini saya mencari sesuatu dari produk saya itu yang bisa saya share ke media sosial yang menarik. Oh iya. Kalau biasa-biasa saja, kalau foto kaos biasa saja kan saingannya udah banyak. Nah itu cenderung produk kita itu tidak dianggap atau tidak dipandang menjadi rujukan atau yang lain sebagainya. Kalau kita memiliki produk yang menarik, dikemas dengan menarik kan nanti bisa orang itu terpikat, wah ini produknya bagus. Nah otomatis ke store kita kan seperti itu. Kalau yang itu kan tadi kendalanya ya, terus bagaimana cara mengatasinya? Ya tadi saya melakukan inovasi baru. Saya memberikan selain online. Kalau di offline saya belum ada, maksudnya belum membuka kios atau store secara offline. Kalau online
Saya menjual di Shopee, di Instagram itu juga sudah lumayan mas. Berarti dari online dan offline itu lebih banyak peminatnya yang online ya, karena udah di. Iya, karena banyak memang saya- sasaran saya itu di online. Oh gitu. Jadi kan online itu menurut saya itu pasar yang luas sekali mas daripada di offline. Kalau di offline kan kita cuman segini-segini aja, maksudnya di wilayah tersebut toh. Kalau online kan kita bisa sampai Papua, sampai mana bisa melihat produk kita. Paling jauh ini ngirim ke mana ini? Kalau kemarin itu ada di Lampung sama Bali. Ya ini teman-teman, jadi bisa apa namanya order lewat nanti nih. Ini ada apa namanya online-nya juga. Jadi sudah sampai luar Jawa. Selanjutnya mas, kalau boleh bertanya ini masalah sensitif bagi ya ini sensitif mas ini. Nggak boleh nanu mas. Kok nggak boleh? boleh mas. Beneran loh. Penghasilan per bulannya bagaimana? Ya kalau penghasilan kan kalau bicara nominal biasanya nggak mau nyebutin angka ya mas. Takutnya kan Global, secara global aja. nanti masnya kaget. Waduh nggak apa-apa, nanti saya cantumkan, nanti saya minta tolong teman-teman. Kalau intinya untuk nominal atau pendapatan itu cukup itu aja. Masnya Cukup, bisa membayarkan. Kalau cukup. Ya cukup itu bisa buat hidup, ngurus anak istri ya. Udah punya istri belum? Belum mas. Oh belum punya istri. Ini kalau ada temennya Oh iya nanti. Apa namanya buat kuliah ya, bantu orang tua cukup ya. insya Allah pokoknya. cukup lah buat tambah-tambah. Bisa. Jadi apa namanya uang itu tidak apa namanya dilihat dari besar kecilnya kan, tapi kalau kita cukup ya kita syukuri ya. Ini bisa diingat-ingat teman-teman semuanya. Yang selanjutnya mas, apa saja suka dan duka ketika mengiklankan produk kita, terus kok ada yang kok bulan ini kok nggak laku-laku, terus nah itu suka dukanya seperti apa aja gitu loh, kan bisa di-sharing untuk kita semuanya. Ya kalau orang jualan itu kan mesti ada untung dan rugi toh. Iya, naik turun ya mas. Ya naik turunnya kan pasti ada. Betul. Suka dukanya itu ya sukanya mesti kalau ada barang yang keluar atau barang yang laku itu mesti kan suka. Dukanya ya kalau ada barang yang cacat atau apa kan nggak bisa laku mas. Mau bagaimanapun kalau kita punya satu barang terus cacat ataupun barang kita itu sudah dari penjahit bagus, kemudian kita jual dipakai oleh pembeli, terus pembeli merasakan tidak nyaman atau jahitannya tidak pas atau bagaimana, itu kan juga duka bagi pembeli, kan juga duka bagi saya juga. Karena pembeli merasakan tidak puas, saya juga merasa merasa gagal dalam menjual produk saya, karena saya sudah mengiklankan produk saya bahwa kualitasnya seperti ini. Ya karena udah nulis produk ini terpercaya gitu ya, contohnya gitu. Paling enggak kan saya harus ada sebuah tanggung jawab. Iya betul, tanggung jawab dari produk gitu kan. Biasanya kalau ada cacat-cacat seperti itu saya bilang ke penjahitnya, wah ini nggak bisa pak, ini harus dibenerin ini. Kalau enggak ya nggak dijual. Kalau ini mas, ini sudah barang udah jadi, sudah kekirim, adalah ada sedikit kecacatan atau bisa diretur, enggak? Sejauh ini belum ada seperti itu mas. Wah, jadi kita itu bagus, ada quality control mas sebelum apa kita itu? jual. Ya kayak mengontrol kualitas produk kita mas. Jadi kita sebelum mengirim itu kita harus tahu produk kita udah layak belum dijual. Kalau udah layak ya udah dipasarkan. Begitu barang sampai sana kan dari sini udah layak dipasarkan. Di sana kok beda, berarti kan bukan kesalahan kita. Oh begitu ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya apakah sebelum membuat usaha ini itu jenengan mempunyai keinginan membuat usaha yang lain, bikin produk yang lain gitu mas? Kalau usaha yang lain saya itu kepikiran di bidang mas. Apa? Kuliner. Wah, jenengan juga suka kuliner juga ya? Suka mas.
Jadi saya ingin mencoba usaha di bidang tersebut. Kalau di fashion kan sudah. Ini kalau bisa ini dikembangkan terus jalan sendiri, udah jalan. Terus saya buka lagi di bidang kuliner seperti itu. Oh, kuliner ya. Cocok itu. Karena apa namanya? Di zaman sekarang itu anak muda zaman sekarang itu ya itu. Kalau nggak kuliner dan fashion. Apalagi kan di Boyolali ini kan kita sedang di Boyolali itu banyak sekali makanan-makanan yang kekinian ya Mas di jalan-jalan itu. Dan yang selanjutnya apakah memiliki cabang yang lain Mas? Kalau cabang kan atau apa namanya keinginan kalau belum? Ya kalau keinginan pasti ada Mas. Kalau sekarang saya belum membuka cabang atau apa karena kan tadi saya bilang pasar saya kan di online. Jadi belum ada cabang-cabang gitu. Tapi untuk kedepannya ya ada. Pengen ya? Pengen. Oh gitu. Yang terakhir nih Mas, untuk menggugah semangat kita semua, apakah ada beberapa tips untuk menjadi pengusaha? Apalagi kan kita yang belum mempunyai usaha ini, apalagi anak zaman sekarang kan masa iya minta uang sama orang tua terus gitu. Kalau tips dalam memulai suatu usaha itu ya terpenting, saya pernah membaca buku tapi bukunya siapa lupa itu judulnya mau bisnis jangan cengeng. Gitu. Jadi kalau nggak boleh cengeng ya? Nggak boleh. Kalau tipsnya itu memulai suatu usaha, kalau teman-teman ingin memulai usaha ya jangan cengeng. Maksudnya kalau ada masalah ya dihadapi. Ada gitu. Masalah dicari jalan keluarnya, bukan malah merenung terus menyerah. Bisnis itu harus kuat. Kuat ya Mas. Kuat banting ya. Kuat banting. Mas. Ya. Kakiku mana ya? Kakiku Mas. Boleh melihat modelnya. Wah ini ada. Saya memberikan sampel-sampel. Oh, sampelnya kayak ya kurang lebih seperti ini. Oh bisa dibuka ya Mas? Monggo. Nah ini teman-teman apa namanya salah satu dari sampel produknya Mas Handrian. Kita bisa lihat ini size XL ini. Nah kebetulan yang saya jual ini kan basic polos, jadi basic polos ini nggak ada apa ya kayak sablon atau apa. Mungkin variasinya nanti lengannya berbeda, terus ada pocket, kantongan dan lain sebagainya. Ini apa namanya kayak kaos-kaos yang di luar-luar itu nggak gampang panas terus rapanan terawang ya. Wah kalau saya yang bilang produk saya membesar-besarkan sendiri kan nggak bagus Mas. Enggak. Masnya coba sendiri aja. Apa namanya standarnya itu loh? Ya kalau menurut penjualan saya, menurut customer saya yang sudah beli itu dia bilang puas. Berarti kan puas. Tidak. Bintang 5 ya berarti ya? Iya. Ini insyaallah. Navel Basic Store original. Bisa dipakai. Per biji berapa Mas? Saya menjual yang pocket itu 45.000. 45.000. Nanti lewat saya jadi 55.000. Kalau ini juga ada, ini yang apa ini? Ini salur atau strip. Nah, salur. 60.000. 60.000. Ini apa namanya mempunyai keunikan ya teman-teman ya. Di kaosnya Mas Handrian ini keunikannya apa? Ini nih ada kantongannya nih, nggak tahu nih buat apa kantongannya. Buat apa? Iya, ada fungsinya Mas. Oh ada fungsinya ya. Ini contohnya fungsinya Mas. Contohnya kan seperti ini toh. Loh, ngantongin HP ya. Masa membuat produk kok nggak ada fungsinya. Iya toh. Kayak gitu. Ini motif apa tadi? Salur, strip. Salur atau strip ya. Bagus ini. Baunya baru. Aman. Oke, teman-teman semuanya. Kita sudah tahu apa namanya penjelasan dari Mas Handrian tadi. Jadi dari sejak awal berdirinya Navel Basic Store tahun 2019 hanya 3 orang, sekarang menjadi 2 orang. Ya semoga beliau ini istiqomah untuk menjalankan pekerjaan ini. Ini halal ya. Untuk teman-teman semuanya bisa dikembangkan atau ikut seperti ini bisa. Yang terakhir
Cukup sekian dari kita semuanya, dari mahasiswa UMS program studi pendidikan agama Islam. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih Mas Ian. Sama-sama Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.